Saya tambahkan lagi, menurut Bung Karno, di seluruh sejarah manusia selalu ada pertentangan. Selalu ada pertentangan kelas ya. Ingat, teori siapa pertentangan kelas itu? Itu adalah teori Karl Marx ya. Bahwa sejarah manusia itu sejarah pertentangan kelas. Antara apa? Antara kaum borjuis dan kaum proletar ya. Antara kaum yang menguasai modal dan kaum yang bermodalkan bekerja, tenaga gitu ya. Oke, Google sudah memperingatkan 15 menit lagi, kita lanjutkan sedikit. Nah, itulah pertentangan kelas terjadi antara kaum borjuis dan kaum proletar, antara kaum pengusaha dan kaum buruh. Sampai sekarang pun terjadi pertentangan itu gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang tentu ingin hidup sejahtera ya. Dan kalau tidak diatur, maka kaum borjuis itulah yang kemudian akan mengambil sebanyak-banyaknya ya, bahkan hanya menyisakan untuk hidup saja agar kemudian si kaum pekerja itu bisa tetap hidup gitu ya. Tapi tentu saja itu tidak wajar begitu ya. Nah, misalnya di zaman feodal dulu ya, pertentangan kelasnya antara tuan tanah ya dan rakyat yang bekerja untuk tuan tanah itu. Nah, di era kapitalisme sekarang pertentangan kelasnya adalah antara kelas kapitalis dan kelas proletar yang tadi saya katakan, antara pemilik usaha dengan pekerjanya gitu ya. Itu akan selalu terjadi pertentangan gitu ya, karena pekerja ingin naik gaji, hidup lebih sejahtera, tetapi kaum kapitalis, pemilik modal tentu ingin untung sebesar-besarnya gitu ya. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari tenaga si pekerja itu. Nah, karena itu pemerintah menjembatani ya, dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjembatani misalnya dengan adanya, katakanlah, diperbolehkannya adanya asosiasi-asosiasi buruh. Di mana dengan adanya asosiasi buruh, maka dimungkinkan adanya dialog ya antara pemilik modal dengan buruh. Dialog untuk mencari yang terbaik. Di mana titik yang terbaik itu? Si pengusaha tidak rugi, tapi si buruh juga bisa hidup dengan lebih sejahtera gitu ya. Itulah semua mekanisme itu tentu dipayungi oleh prinsip keadilan sosial ya, di mana prinsip keadilan sosial ini meminimalisir pertentangan tersebut. Pertentangan antara kaum pemilik modal, kaum pengusaha dengan para buruhnya gitu ya. Nah, dengan ditengahi itulah, maka kehidupan bisa menjadi lebih berimbang ya. Buruh juga tidak menderita, tetapi pengusaha juga hidup dapat memperbesar perusahaannya, katakanlah seperti itu ya. Oke, itulah kira-kira pertentangan kelas ya. Sepanjang sejarah manusia itu selalu diwarnai oleh pertentangan kelas. Tidak pernah ada ya masyarakat yang tidak diwarnai oleh pertentangan kelas gitu ya. Karl Marx misalnya dengan negara sosialis dan diakhiri dengan komunis, tetap saja di dalamnya ada pertentangan kelas. Meskipun ideologinya sama rasa ya, meskipun diupayakan tidak ada perbedaan kemakmuran, tetapi pada faktanya tetap saja seperti kita lihat di Soviet, di Cina, di negara-negara komunis misalnya, tetap saja ada orang yang sangat kaya, tetapi juga banyak juga orang yang tidak beruntung hidupnya dan hidup dalam kekurangan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dijembatani oleh Pancasila, sila kelima ini, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, mau pengusaha, mau petani, mau buruh ya, semuanya dipayungi oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan semuanya diupayakan untuk meraih keadilan sosial seadil-adilnya gitu, seadil-adilnya. Tentu saja tidak akan sama rasa. Tentu saja kehidupan buruh dengan kehidupan konglomerat ya berbeda ya. Mereka yang bekerja misalnya di pabrik ya,
dengan pemilik pabrik tentu saja berbeda, gitu ya. Tentu saja ada kelas, ada perbedaan di antara kelas tersebut. Tetapi Pancasila dan negara Pancasila kita itu berupaya meminimalisir pertentangan kelas tersebut agar kemudian semuanya bisa hidup dengan sejahtera. Begitu ya kira-kira tambahannya.